Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam hormat untuk Bapak Amir Mukminin SPDI MPD. Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan salam sehat sejahtera juga untuk kawan-kawan mahasiswa semua. Semoga tetap semangat dalam perkuliahan di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, Mira Miniarti dan Nuryani, akan menyampaikan materi tentang pengembangan budaya PAI di sekolah. Pendidikan agama Islam sejak Indonesia merdeka 1945 telah diajarkan di sekolah. Hal ini atas instruksi Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, yakni Ki Hajar Dewantara, yang menginstruksikan ke daerah-daerah yang isinya menyatakan bahwa budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang harus tetap diperkenankan dan diganti menjadi pelajaran agama. Pendidikan agama berstatus mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum dari SD sampai perguruan tinggi berdasarkan TAP MPRS nomor 27/MPRS tahun 1966 bab 1 pasal 1 yang berbunyi menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah dasar sampai universitas-universitas. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini kita simak landasan hukum dalam pengembangan budaya PAI di sekolah. Landasan pelaksanaan program penciptaan budaya religius di sekolah yaitu ada 2 landasan. Yang pertama adalah landasan religius. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 dinyatakan bahwa fitrah agama tertanam dalam jiwa manusia sejak dari alam arwah. Pada waktu itu Allah bertanya pada manusia, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Kemudian arwah menjawab, "Benar, kami telah menyaksikan." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai fitrah untuk beragama. Fitrah tersebut tidak akan terjaga apabila lingkungan tempat mereka berada mendukung itu. Dan yang kedua adalah landasan hukum. Landasan hukum pelaksanaan program penciptaan budaya religius di sekolah ada beberapa poin undang-undangnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 5 pasal 12 ayat 1. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab 5 tentang standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi
kelulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah. Kita lanjut slide selanjutnya. Selanjutnya, pelaksanaan penciptaan budaya religius di sekolah. Adapun tujuan pelaksanaan PAI di sekolah, bahwa satu hal yang harus disadari bahwa setiap agama senantiasa memposisikan dirinya sebagai suatu tatanan yang mulia dan sempurna yang menjiwai segala aktivitas kehidupan pemeluknya. Netralitas sekolah umum mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelolaan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat memanfaatkan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Tujuan pendidikan agama Islam adalah mengajarkan ibadah kepada peserta didik dan diharapkan dapat membangun moral peserta didik. Kelemahan pendidikan agama Islam bermuara pada dua hal pokok, yaitu keterbatasan waktu dan metode pembelajaran. Selanjutnya, efek akibat lemahnya pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Akibat kelemahan pendidikan agama Islam karena keterbatasan waktu dan metode pembelajaran akan menimbulkan beberapa sikap yang terjadi pada peserta didik dengan sikap yang beragam, yaitu 1. Peserta didik akan menjalankan ajaran agama dengan konsekuen, akan tetapi di satu sisi dia tetap menghormati segala perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Hal ini terjadi pada peserta didik yang mendapatkan pendidikan agama Islam dengan nuansa multikultural di sekolahnya. Yang kedua, peserta didik akan menjadi manusia yang terkungkung karena seluruh ajaran yang diterimanya berlawanan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik akan menjalankan ajaran agama tetapi secara bercampur baur. Yang keempat, peserta didik akan mengabaikan ajaran agama yang diterimanya sama sekali karena ia kalah dengan lingkungannya. Demikian pemaparan dari saya, dan untuk selanjutnya metode pelaksanaan pengembangan budaya PAI di sekolah akan dilanjutkan oleh Mbak Nuryani. Metode-metode pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Beberapa metode pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam rangka penciptaan suasana religius di sekolah adalah: yang pertama, model struktural, yaitu penciptaan suasana religius yang disemangati adanya peraturan-peraturan pembangunan kesan, baik dari dunia luar atau kebijakan suatu lembaga dan organisasi. Yang kedua, model formal, yaitu penciptaan suasana religius yang didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah akhirat saja. Yang ketiga, model mekanik, penciptaan suasana religius yang didasari pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman seperangkat nilai kehidupannya masing-masing bergerak sesuai fungsinya. Bentuk kegiatan pengamalan budaya agama Islam di sekolah misalnya dengan membiasakan salam, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Yang keempat, model organik, penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa agama adalah kesatuan atau sebagai sistem yang tak terpisahkan.
Kesimpulannya, yang pertama, pemerintah telah menyediakan payung-payung hukum untuk mendukung sebagai praktisi PAI untuk berperan aktif dalam program dan pelaksanaan penciptaan budaya religius di sekolah, maka kita tidak perlu ragu melaksanakan. Yang kedua, penciptaan budaya religius di sekolah dapat dilaksanakan baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, penciptaan budaya religius di sekolah harus diperkuat khususnya menghadapi isu-isu pendangkalan akidah dan moral. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.